Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di pembelajaran matematika bersama Ibu Titi Sulandari Saputra. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas tentang himpunan, yang mana merupakan kelanjutan dari materi atau pembelajaran di sebelumnya, ya. Jadi yang hari ini akan kita bahas tentang himpunan bagian, himpunan kuasa, kemudian diagram Venn, dan operasi hitung pada himpunan. Jadi silahkan ditonton videonya baik-baik dan sampai selesai. Semoga paham dan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Itu diagram Venn. Diagram Venn adalah salah satu cara untuk menyajikan himpunan yang dinyatakan dengan gambar atau diagram. Nah, diagram Venn ini diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris yang bernama John Venn. Bagaimana cara membuat diagram Venn? Yang pertama, himpunan semesta yang dituliskan dengan huruf S digambarkan dengan persegi panjang dan huruf S-nya diletakkan di sudut kiri atas. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian huruf S-nya diletakkan di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada di himpunan semesta digambarkannya dengan dengan kurva tertutup sederhana. Nah, seperti ini. Nah, kurva tertutup sederhananya kita ambil lingkaran. Misalkan kita namakan himpunan A. Oke, yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Kita gambar dulu himpunan semestanya dengan persegi panjang, kemudian ditulis huruf S-nya, kemudian lingkaran, kita misalkan nama himpunannya A dan nama anggotanya juga A. Kita tulis di dalamnya, jangan lupa dikasih titik di depannya. Yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Baik, sekarang kita lihat contoh soal. Yang pertama, misalkan diketahui himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A 1, 2, 3 dan B-nya 4, 5, 6. Nah, bagaimana cara menggambarkannya dengan diagram Venn? Yang pertama, untuk himpunan S kita gambarkan persegi panjang. Kemudian untuk himpunan A dan B kita gambar dengan lingkaran. Nah, karena A dan B-nya tidak ada yang sama anggotanya, maka lingkarannya terpisah. Kita tuliskan nama himpunannya A sama B, kemudian kita tuliskan anggota himpunannya. Untuk A, anggota himpunannya 1, 2, dan 3. Jangan lupa ditulis dengan titik di depannya. Kemudian untuk anggota himpunan B, 4, 5, dan 6. Nah, untuk himpunan S, karena sudah ditulis 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka kita tinggal menuliskan 7, ya, 8, dan 9. Baik, sekarang contoh yang kedua. Diketahui himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B-nya 4, 5, 6, dan 7. Nah, sekarang kita lihat untuk himpunan A dan B ternyata ada yang sama anggotanya, yaitu 3 dan 4. Nah, gambar lingkarannya akan seperti ini. Kita tulis dulu himpunan S-nya, kemudian
untuk himpunan A dan B digambarkan dengan lingkaran. Nah, lingkarannya ini berpotongan karena himpunan A dan B-nya ada yang sama. Kita tulis nama himpunannya. Ya, setelah itu kita tuliskan anggotanya. Yang diisi pertama kali adalah yang tengah dulu, yaitu untuk yang samanya anggotanya itu 3 dan 4. Kemudian untuk A berarti tinggal 1 dan 2 yang belum ditulis. 1 dan 2. Dan untuk B berarti tinggal 5 dan 6. Nah, untuk himpunan semestanya kita tuliskan 7, 8, dan 9. Baik, sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga. Diketahui himpunan S-nya anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, kemudian A-nya A, B, C, dan B-nya A, B, C, D, E, F. Nah, sekarang kita lihat himpunan A dan B. Untuk himpunan A ternyata semua anggotanya ada di B. Maka gambarnya akan seperti ini. Himpunan A-nya ada di dalam himpunan B. Kita tuliskan nama anggotanya, nama himpunannya. Nah, untuk himpunan A ada di dalam himpunan B, kita tuliskan dulu anggotanya, yaitu A, B, dan C. Nah, sekarang untuk himpunan B, kita tinggal menulis D, E, dan F. Sedangkan untuk himpunan S, kita tinggal menuliskan huruf G, H, dan I. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang keempat. Diketahui himpunan S-nya A, B, C, D, E, F, G, H, I, kemudian himpunan A-nya A, B, C, D, dan himpunan B-nya juga A, B, C, D. Nah, kita lihat himpunan A dan B ternyata sama. Maka gambar lingkarannya cukup satu saja. Ya, kita tuliskan nama himpunannya. Kemudian kita tuliskan anggota himpunannya. Untuk A sama B karena sama jadi ditulis satu kali saja. A, B, C, dan D. Sedangkan untuk S berarti kita tinggal menuliskan huruf D, huruf D sudah ada, tinggal E, F, G, H, dan I. Nah, itulah contoh soalnya. Nah, sekarang kita ambil kesimpulannya. Kesimpulannya itu ada 4 macam diagram Venn. Yang pertama, jika anggota himpunan A dan B-nya tidak ada yang sama, maka lingkarannya terpisah. Kan seperti ini ya. Nah, yang kedua, kalau ada anggota A dan anggota B yang sama salah satunya, maka lingkarannya akan berpotongan. Ya, seperti ini gambarnya. Kemudian yang ketiga, jika anggota A semuanya ada di B atau anggota B semuanya ada di A, maka ada di dalamnya himpunan A itu, ada di dalam himpunan B. Nah, yang keempat, jika anggota himpunan A dan B sama, maka kita cukup menggambarkan satu lingkaran saja. Dengan himpunan bagian. Apa sih himpunan bagian itu? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika ada himpunan A, yaitu kumpulan hewan ternak yang terdiri dari sapi, kambing, ayam, dan bebek. Lalu himpunan B, kumpulan hewan ternak berkaki 4, yaitu sapi dan kambing. Dan himpunan C, yaitu kumpulan hewan ternak berkaki 2 yang terdiri dari ayam dan bebek. Maka himpunan B merupakan himpunan bagian dari A karena kambing dan sapi juga termasuk dalam kumpulan hewan ternak. Begitu juga dengan himpunan C, merupakan himpunan bagian dari A, karena ayam dan bebek juga termasuk kumpulan hewan ternak. Sedangkan himpunan B bukanlah himpunan bagian dari C, begitu juga sebaliknya. Kita akan belajar tentang operasi himpunan.
Operasi himpunan itu ada 4 jenis ya. Yang pertama, irisan himpunan, simbolnya seperti huruf N kecil. Yang kedua, gabungan himpunan, simbolnya seperti huruf U. Yang ketiga, selisih himpunan. Dan yang keempat, komplement himpunan. Nah, untuk lebih mudah memahami operasi himpunan tersebut, kita langsung ke contoh soal ya. Misal diketahui himpunan S atau himpunan semesta adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Berarti anggotanya dimulai dari 1 sampai 9. Kemudian diketahui himpunan A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Berarti anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Lalu yang terakhir diketahui himpunan B adalah himpunan bilangan prima kurang dari atau sama dengan 7. Anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Oke, sekarang kita bahas operasi-operasi himpunannya ya. Yang pertama, kita ingin menentukan irisan himpunan dari himpunan A dan B. Notasinya seperti ini. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan persekutuan dari himpunan A dan himpunan B. Jadi, jika kita notasikan, irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X adalah anggota dari himpunan A, dan X juga merupakan anggota dari himpunan B. Nah, sekarang kita lihat di soal yang kita ketahui sebelumnya. Himpunan A adalah 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan himpunan B adalah 2, 3, 5, 7. Kita lihat mana anggota-anggota himpunan dari A dan B yang bersekutu atau sama. Jelas ya, di sini ada 3, 5, 7, 3, 5, 7. Jadi, anggota dari himpunan atau irisan himpunan A dan B adalah 3, 5, 7. Kemudian, jika kita buat dalam bentuk diagram Venn, irisan himpunan A dan B itu adalah di bagian yang berimpit. Atau jika kita arsir, bagian yang ini ya. Oke, ini adalah irisan himpunan A dan B. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut ke operasi himpunan yang kedua, yaitu gabungan himpunan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Jadi, jika kita notasikan, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X adalah anggota A atau X anggota B. Berarti digabung ya. Sekarang kita perhatikan soal yang ada di atas. Gabungan himpunan A dan B berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian jika kita buat dalam bentuk diagram Venn-nya, maka bagian dari gabungan himpunan A dan B adalah bagian yang kita arsir merah ini. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke operasi himpunan yang ketiga, yaitu selisih himpunan. Selisih himpunan ini sama seperti pengurangan ya. Jadi misal A dikurang B, ini artinya himpunan semua anggota A tetapi bukan anggota B. Jika kita notasikan, maka selisih himpunan A dikurang B itu sama dengan himpunan yang beranggotakan X, di mana X adalah anggota A dan X bukan anggota B. Kita lihat himpunan yang di atas, mana dari anggota A yang tidak termasuk dari anggota B. Jelas ya, di situ adalah 1 dan 9. Maka selisih A dikurang B itu sama dengan anggota-anggotanya adalah 1, 9. Lalu, jika kita buat dalam bentuk diagram Venn-nya, maka A dikurang B itu adalah bagian yang diarsir merah. Lalu bagaimana dengan B dikurang A? Apakah sama dengan A dikurang B? Beda ya. B dikurang A berarti kebalikannya. B dikurang A adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X itu adalah anggotanya B tetapi bukan anggota A. Berarti anggota dari selisih himpunan B dikurang A adalah 2.
Oke, sekarang kita bahas operasi himpunan yang terakhir, yaitu komplemen himpunan. Komplemen himpunan disimbolkan dengan pangkat huruf C kecil atau aksen. Jadi, misal kalau komplemen himpunan A, maka simbolnya adalah AC, A komplemen, atau A aksen. Ini sama aja ya, yaitu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta, tetapi bukan anggota A. Jadi, jika kita notasikan A komplemen sama dengan himpunan yang beranggotakan X, di mana X bukan anggota A dan X adalah anggota S atau himpunan semesta. Jadi, jika kita lihat pada soal yang di atas, maka anggota komplemen himpunan A adalah 2, 4, 6, dan 8. Lalu, jika kita buat dalam bentuk diagram Venn-nya, maka bagian komplemen himpunan A adalah bagian yang diarsir merah. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Himpunan A adalah X sedemikian hingga X kurang dari 10, di mana X anggota bilangan prima. Sedangkan himpunan B adalah X sedemikian hingga X lebih besar dari 3 dan X kurang dari 10, di mana X anggota bilangan asli. Tentukan A irisan B, A gabungan B, A dikurang B, dan B dikurang A. Mari kita jawab bersama-sama ya. Himpunan A adalah bilangan prima kurang dari 10. Berarti anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Sedangkan himpunan B adalah bilangan asli antara 3 dan 10. Berarti anggotanya adalah mulai dari 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka A irisan B adalah angka yang sama dari A dan B, yaitu 5 dan 7. Sedangkan A gabungan B, berarti kita gabungkan semua himpunan A dan B menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sekarang A dikurang B artinya himpunan A yang tidak ada di B, yaitu angka 2 dan 3. Sedangkan B dikurang A berarti anggota himpunan B yang tidak ada di A, yaitu angka 4, 6, 8, dan 9. Nah, sekarang sudah waktunya di akhir pembelajaran. Jadi, sampai bertemu kembali di video selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and bunyikan loncengnya, notification. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dengan baik, dan semoga ilmunya bermanfaat dan juga membawa keberkahan bagi kita semua. Dan semoga di masa pandemi ini tidak mengurangi niat kita untuk belajar dan terlalu semangat untuk mencari ilmu dimanapun dan kapanpun waktunya. Salam sehat dan salam pendidikan. See you next time. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.